Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai pembelajaran Zoom, bukan pembelajaran ya, evaluasi Zoom pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan bacaan basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah hadir di sini ada Hanum. Halo Hanum. Ya, Kensi. Kensi Radit. Aisyah, Cahya Andini, Aki, Safira. Halo Safira, dengar suara Pak Guru? Iya. Husen? Masih di Pekalongan Husen? Masih, Pak. Fauzan dan Firly ini masih belum ada suara dan gambarnya ini. Fauzan dan Firly. Baik, sesuai jadwal, biasakan tepat waktu. Kita mulai pukul 9. Bagaimana tadi sudah mengisi daftar hadir semua di Google Classroom? Halo Pipi. Ya. Pipi namanya belum diganti ya, Pi ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pipi. Selamat pagi, Nela. Nela, sudah siap? Ya, jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan, setiap hari kecuali libur, buka Google Classroom untuk mengisi daftar hadir dan melihat materi hari ini ya. Materi hari ini hanya SPDP dan diakhiri dengan soal. SPDP tadi sudah dibacakan materinya, Pak Guru beri waktu untuk membaca, mempelajari, kemudian baru kalian kerjakan soalnya. Soal SPDP tadi beberapa ada yang sudah mengirim dan sudah Pak Guru nilai, juga sudah Pak Guru kembalikan. Nah, jadi mulai hari ini untuk tugas Pak Guru beri jeda waktu. Jadi yang pertama SPDP dulu. Setelah SPDP selesai, dia lanjutkan dengan bahasa Indonesia. 30 menit. Kemudian PPKN dulu ya. Bahasa Indonesia dulu tadi. Bahasa Indonesia ya. Kemudian setelah bahasa Indonesia dilanjutkan dengan IPA, kemudian IPS, dan terakhir nanti pukul 10 itu PPKN. Jadi tujuannya biar kalian mengerjakannya bertahap ya, sesuai urutannya. Kemudian kalau sudah dikirim ke Google Classroom. Tadi Pak Guru sudah share juga di grup paguyuban orang tua kalian nama-nama yang belum mengirim tugas hari Kamis. Berarti udah 1 minggu ini ya, hari Kamis. Jadi ini sudah berlangsung 1 minggu, tetapi masih ada yang kesulitan mungkin mengirim tugas. Nah, bagi yang kesulitan bisa dibantu oleh teman atau mungkin dibantu oleh kakak. Nah, kalau bingung juga Pak Guru juga siap membantu. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk bertanya. Atau kalau bingung Pak, saya mau ke sekolah minta tolong, ya silahkan. Ini Fauzan, mana Fauzan? Fauzan ada namanya tapi tidak ada videonya dan tidak ada suaranya. Firly juga ini. Firly. Berarti saatnya sudah bergabung ada 15, ada 14. Baik, sedikit evaluasi dari Pak Guru tentang kegiatan hari Senin sampai dengan Rabu. Yang pertama yaitu PPKN, kalian diminta untuk menyebutkan pengamalan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari, sila-sila dalam Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia, nah ini mungkin masih ada beberapa yang bingung, yaitu membuat kesimpulan. Tadi ada beberapa anak yang tanya kesimpulannya tiap paragraf bagaimana? Tidak ya. Jadi kesimpulan itu satu bacaan. Jadi misal di sini ada 3 paragraf, kalian diminta membuat kesimpulannya ambil dari ketiga paragraf itu. Tidak kesimpulannya dibuat dipisah-pisah. Paragraf 1 kesimpulannya ini, paragraf 2 ini, 3 ini, tidak ya. Jadi
kesimpulan itu diambil dari ketiga-tiganya, dari ide pokok. Nah, jadi untuk bisa membuat kesimpulan, kalian harus bisa menentukan ide pokok terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok? Ngacung? Ada yang masih ingat? Dari mana kita ambil ide pokok itu? Di kalimat utama. Ya, Kenzi, betul ya, dari kalimat utama. Jadi ide pokok diambil dari kalimat utama. Nah, ide pokok tiap paragraf tadi dikumpulkan untuk kita buat kesimpulan. Tapi bisa diubah dengan bahasa kalian sendiri. Tidak harus sama persis seperti itu. Coba untuk membuat kesimpulan, ada yang mau bertanya? Halo? Acung, ada ya? Mana ada yang bingung? Abu Hussein, apa Hussein? Apakah kesimpulan itu harus berapa kalimat, Pak? Baik, kesimpulan itu berapa kalimat sih? Nah, satu kalimat cukup. Ya, satu kalimat cukup yang diambil dari ide pokok tadi digabung. Nah, tadi di soal ada kan? Yaitu jadi misal dalam suatu bacaan ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Nah, 3 ide pokok itu dijadikan satu menjadi rangkaian, ya, menjadi satu kalimat. Boleh satu kalimat saja cukup. Kalau dirasa kurang 2 kalimat. Jadi ringkas, tidak terlalu panjang. Nanti ditulis semua bacaannya, itu bukan kesimpulan namanya. Jadi namanya kesimpulan, ambil saja dari semua ide pokok yang ada. Kalau 3 paragraf berarti ada 3 ide pokok. Nah, diambil, diringkas lagi. Tuh. Jadi gimana Husain? Ya, jadi satu kalimat saja cukup. Yang gabungan dari beberapa ide pokok. Nah, bagaimana Husain? Ya. Bagaimana yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Angkat tangannya. Tidak? Cukup untuk kesimpulan? Berikutnya yaitu bahasa Indonesia ide pokok. Ide pokok sudah jelas tadi. Kalau kamu bisa membuat kesimpulan, artinya tentu bisa membuat ide pokok. Bukan membuat ya, menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ada di awal, bisa juga di akhir. Jadi harus tahu mana ide pokok itu. Untuk bisa mengetahui ide pokok, tentu harus mengetahui kalimat apa? Kalimat utama, ya, kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir. Untuk SD, bisa di awal, bisa di akhir. Jadi ada yang paragraf deduktif, ada juga paragraf induktif. Nah, coba Aulia, apa itu paragraf deduktif, Aulia? Siapa yang bisa membantu Aulia? Arti dari paragraf deduktif? Kaila. Kaila? Apa arti paragraf deduktif? Arti paragraf deduktif yang letak kalimat utamanya ada di awal. Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Jadi sudah betul sekali apa yang dijawab oleh Kaila. Nah, jadi paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang namanya paragraf deduktif. Nah, ide pokok tadi ambil saja dari kalimat utama itu. Nah, itu ya. Jadi yang belum tahu atau lupa boleh dicatat lagi. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Itu namanya paragraf deduktif. Ulangin lagi, Pak. Paragraf deduktif adalah Ibra gimana? Ibra masih ngantuk kita nguap-nguap Ibra. Ibra kok masih nguap? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya, tuh titik. Nah, intinya itu. Jadi kalau kalimat utama di awal namanya paragraf deduktif.
Kebanyakan soal-soal SD itu paragraf kecenderungannya ke deduktif. Jarang paragraf induktif. Tapi kamu harus paham mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Berikutnya yaitu paragraf induktif. Nah, berarti kebalikan dari deduktif tadi. Kalau induktif di awal, berarti kalau induktif di mana? Akhir. Di akhir, ya betul. Ya, silakan buat dengan kalimat sendiri ya. Nah, jadi induktif ya, intinya kalimat utamanya ada di akhir. Jadi itu untuk bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Nah, itu satu kesatuan. Jadi kalau bisa menentukan ide pokok ya tentu bisa membuat kesimpulan. Nah, cukup untuk bahasa Indonesia? Ada yang mau bertanya tentang bahasa Indonesia? Acung? Tidak ada? Kalau tidak ada Pak Guru lanjut ke IPA. Jadi Zoom ini tidak perlu terlalu lama ya, intinya saja. Untuk IPA yang kalian pelajari adalah tentang perkembangbiakan, mengerucut kepada tumbuhan dan juga hewan di sini. Nah, jadi berkembangbiak. Kalau kamu baca materi kemarin, nah itu ada. Jadi apa sih arti perkembangbiakan? Nah, itu sudah ada, ya. Sudah dibaca materi kemarin? Halo Haki? Halo? Ya. Materi kemarin ya, jadi untuk perkembangbiakan. Apa arti berkembangbiak? Apa sih arti berkembangbiak? Semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, itu semua berkembangbiak. Nah, apa arti berkembangbiak, Hakim? Bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Menghasilkan apa berarti? Ada yang bisa membantu Haki? Menghasilkan apa? Anak. Ya, Husain, apa? Menghasilkan individu baru. Menghasilkan individu baru. Individu baru, kalau kita sebut apa berarti? Makhluk Anak baru. ya, atau keturunan. Ya, betul apa yang disebut. Jadi menghasilkan individu baru, menghasilkan keturunan. Jadi kalau manusia, tumbuhan, hewan, pasti berkembang biak. Nah, berkembang biak secara umum itu kan dibedakan menjadi dua. Di materi kemarin sudah ada yang vegetatif, ada juga yang generatif kan. Nela di unmute, Nela. Tolong yang saya sedang tidak bicara di mute. Nela, apa sih arti dari perkembangbiakan secara vegetatif? Kalau vegetatif itu tidak kawin, kalau generatif kawin. Oh ya, diborong Nela nih jawabannya ya. Ya, betul apa yang dijawab oleh Nela. Jadi vegetatif itu secara tidak kawin, kalau generatif itu secara kawin. Nah, kalau tumbuhan, kawinnya itu ditandai adanya proses penyerbukan. Itu kalau pada tumbuhan. Tapi kalau pada hewan ya, kamu tahu sendiri ya perkawinan pada hewan. Nah, jadi itu kalau pada tumbuhan adanya proses penyerbukan, itu berarti perkawinan. Nah, itu generatif. Tandanya apa? Yaitu melalui biji. Jadi pohon mangga ditanam bijinya itu tumbuh. Pohon kelapa buahnya nanti mengering, tumbuh jadi pohon kelapa baru. Itu generatif. Jadi perlu diingat, perlu hati-hati. Kelapa itu berkembang biak dengan cara generatif, ya, bukan dengan cara vegetatif, yaitu tunas. Nah, bukan. Jadi kelapa bukan berkembang biak dengan cara tunas, walaupun ada tunas kelapa. Itu baik. Kita fokus ke vegetatifnya dulu. Vegetatif pun ada dua, ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Sudah kan belajar materi itu kemarin? Jadi ada vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Coba Pak Guru minta Yoven. Sebutkan satu saja. Satu saja di unmute. Satu saja. Contoh dari vegetatif alami. Contohnya apa, Fen? Suaranya dinyalakan dulu. Ya, Fen. Di unmute ya, Fen. Biar ada suaranya. Suaranya Halo, aktif. Ya, suaramu belum aktif, Yoven.
Sepertinya kan gangguan suara mungkin ya. Aulia, Kamila Mentari, apa satu saja contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami? Satu saja. Contohnya apa? Lupa. Ya, siapa yang bisa membantu? Satu saja contoh vegetatif alami. Ya, Hanum yang acung Hanum. Apa? Umbi lapis, ya betul. Kenzi juga ngacung itu tadi, Kenzi. Apa Kenzi? Gak ada suaranya, Ken. Aktifkan dulu suara. Iya, apa? Ya sudah. Umbi akar. Ya, Umbi jadi tadi akar. Hanu menjawab umbi lapis, ada umbi akar. Aulia apa Aulia? Umbi batang. Umbi batang, ya betul. Kalau contoh yang lain ada tunas tadi kan? Ada tunas, kemudian ada spora, ada tunas adventif. Hati-hati antara tunas dan tunas adventif itu berbeda. Ya, kalau tunas adventif biasanya daunnya tumbuh tunas pada cucur bebek, itu tunas adventif. Kalau tunas itu pada pohon pisang, pada pohon bambu, tebu, itu tunas. Ya. Nah, jadi kalau di buku kalian tidak ada bisa ditambahkan itu, tapi yang sudah mencatat ada, nah itu kalian nggak perlu mencatat lagi. Itu contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami ya tadi. Kalau yang vegetatif buatan berarti dibuat oleh manusia. Jadi untuk lebih lengkap kalian bisa baca sendiri ya. Kalau Pak Guru jelaskan secara rinci di Zoom, nanti durasi Zoom kita akan terlalu lama. Yang vegetatif buatan contohnya ada mencangkok, stek batang, iya betul. Stek daun, menyambung atau enten ya, betul. Ya, materi sudah ada, tinggal kalian baca lagi saja. Jadi kalau pohon mangga itu bisa secara generatif ditanam bijinya, bisa juga secara vegetatif buatan yaitu dicangkok. Gitu. Jadi satu tumbuhan bisa generatif, bisa vegetatif buatan. Tuh. Itu saja Pak Guru kira untuk IPA. Kita lanjut ke IPA. Ada yang bertanya dulu IPA? Tidak? Cukup? Berikutnya ke IPS. Nah, IPS, silakan Pak Guru beri tugas kepada kalian untuk menghafalkan nama 10 negara anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Ya. Silakan untuk dihafalkan. Pak Guru sudah pernah mengirim lagunya. Barangkali kamu kesulitan dalam menghafal. Nah, itu silakan untuk dihafalkan melalui lagu itu. Ya, jadi yang pertama tentang anggota ASEAN dan yang kedua yaitu tentang hewan langka. Hewan langka di materi sudah ada, itu hewan yang keberadaannya hampir punah. Jadi harus kita lestarikan, harus dilindungi dengan undang-undang, tidak boleh diburu. Nah, contoh hewan langka, coba Acung siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan langka? Selain Kenzi tadi udah bicara, ya Ibra. Apa Bra? Contoh hewan langka Bra? Dan tempatnya loh Bra. Apa? Komodo. Komodo di mana tempatnya? Endemiknya? Di pulau? Di pulau Komodo. Iya betul. Sama juga Komodo ya, berarti ada di Pulau Komodo, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Di bacaan sudah ada ya Bra ya? Ya ada di materi itu. Coba siapa lagi ya cuy yang bisa menyebutkan selain Komodo? Ya hati-hati ya, Komodo bukan Kodomo. Aulia. Burung kakatua. Burung kakatua di mana itu? Daerah mana burung kakatua? Nggak tahu Pak. Kalau Nggak tahu ya. Jadi kalau kita bicara penggolongan fauna atau hewan, itu antara Max Weber dan Wallace, dua orang itu ahlinya, mereka membagi Indonesia menjadi 3 daerah. Yaitu ada yang tipe Asiatis, ada yang tipe peralihan, dan ada yang tipe Australis. Nah, jadi kalau yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu hewan-hewan itu masuknya tipe Asiatis. Tapi kalau ada di daerah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, itu tipenya peralihan. Sedangkan yang ada di daerah timur seperti Papua, Maluku, itu tipe Australis. Itu ya. Kalian bisa baca di materi atau bisa juga browsing. Apa sih tipe Asiatis, peralihan, Australis ada.
Tadi sudah dijawab, ada komodo, ada kakak tua. Ya, kakak tua itu tipenya mana itu? Peralihan ya di tengah. Ada lagi yang bisa membantu selain komodo, kakak tua, haki? Haki. Tadi ngacung haki. Apa? Badak. Badak. Nah, badak bercula berapa? Cula 1. Iya, badak bercula 1 di mana haki? Ujung kulon. Iya, di ujung kulon. Provinsi Banten, ya. Provinsi Banten. Sudah ada juga materinya di situ ya. Jadi badak bercula 1 diburu, diambil apa? Culanya. Apa sih cula? Rambut yang mengeras. Rambut yang mengeras itu cula. Kalau tadi kalau harimau diburu diambil kulitnya biasanya kan. Kalau gajah diburu biasanya diambil gading. Nah, ada lagunya kan? Pernah dengar lagunya belum itu? Yang dari Susan. Nggak pernah. Nggak pernah. Harimau mati meninggalkan apa? Gajah mati meninggalkan apa? Kalau manusia mati meninggalkan? Kalau tadi kan harimau mati meninggalkan kulitnya ya, tulangnya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan Arwah. Meninggalkan nama. Jadi kalau kita di dunia namanya kita baik, punya karya, lah kita akan selalu dikenang. Coba Insinyur Soekarno sudah meninggal kan? Nah, tapi kan namanya siapapun tahu, selalu dikenang. Ya, karena dia seorang pahlawan, proklamator, menghasilkan karya itu. Di manusia mati meninggalkan nama. Itu untuk IPS. Terakhir adalah SBDP. SBDP di sini materinya adalah membuat patung ya. Membuat patung. Tadi sudah kalian pelajari. Nah, jadi patung itu bisa dibuat dari berbagai bahan. Ada yang dari tanah liat, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Bahkan cangkang telur pun bisa dijadikan kerajinan juga. Nah, sudah pada dikirim belum itu SBDP? Jawabannya. Udah. Sudah. Ya, jadi kalau sudah dikerjakan, difoto dan dikirim ke tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau SBDP ngirimnya ke tugas SBDP, IPS ke tugas IPS dan sebagainya. Jadi untuk SBDP Pak Guru rasa tidak perlu Pak Guru bahas secara rinci karena tadi barusan kalian belajar. Ada yang mau bertanya tentang SBDP? Acung? Tidak ada. Tidak ada. Oh iya, Hanum. Hanum, mau tanya Hanum. Membutsir itu apa? Membutsir. Nah, coba yang lain sebelum Pak Guru jawab. Ada yang tahu arti membutsir? Nggak tahu. Nggak tahu? Tahu. Tahu. Membutsir itu teknik membentuk karya dengan cara menambah atau mengurangi objek yang bertujuan untuk menghasilkan benda-benda seni 3 dimensi. Ya, jadi membutsir itu bisa 3 dimensi. 3 dimensi itu contohnya tadi patung. Nah, patung itu bisa dibuat dengan teknik membutsir. Nah, tadi membutsir artinya menambah, ya, atau mengurangi. Tentu bahannya, kalau kira-kira batu, bisa tidak kita membuat patung batu dengan teknik membutsir? Tolong di-unmute semua, coba semua berpendapat. Kira-kira bisa tidak membuat patung dengan teknik membutsir? Bisa. Nggak bisa. Menambah atau mengurangi? Nggak bisa ya. Jadi Nggak bisa. kalau batu itu, kalau membuat batu berarti dengan teknik apa? Patung batu. Memahat. Iya, betul kan, dipahat tentunya. Kalau membutsir itu berarti contohnya patung yang kita buat dari Play-Doh misal. Contoh. Play-Doh atau plastisin atau malam. Nah, itu kan bisa dengan cara menambah atau mengurangi bahan ya. Nah, ditambah, ditempelkan lagi atau kebesaran diambil, dikurangi. Nah, itu membutsir namanya. Ya. Jadi membutsir sekali lagi yaitu membuat karya 3 dimensi. 3 dimensi contohnya patung dengan cara menambah atau mengurangi objek yang bertujuan menghasilkan karya tadi. Nah, tentu saja bahannya bisa berupa malam, lilin, tanah liat, atau mungkin sabun, atau mungkin Play-Doh itu. Jadi bahan-bahannya yang lunak. Tidak bisa kita membutsir
dengan batu tidak bisa. Kalau batu dengan pahat. Itu ya Hanum ya. Bagaimana Hanum? Jelas belum? Ya, dengan menambah dan mengurangi bahannya. Nah ya bagus. Tadi ada yang bertanya tentang membutsir. Ada lagi yang mau bertanya tentang SPDP? Nah, cukup ya. Jadi kalau sudah selesai dipoto tugasnya dan dikirim ke tempatnya masing-masing. Nah, baik, karena tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi matematika pukul 9. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.